فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد, ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Pelajaran kita pada kitab Al-Usul min Ilmi Usul yang terakhir kita ambil mengenai al-ahkam al-wad'iyah, hukum-hukum yang sifatnya peletakan. Yang diinginkan di sini adalah yang meletakkan adalah bukan peletakan manusia, namun yang meletakkan adalah Rabbul Bashar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam As-Sunnah berupa tanda-tanda. Karena kemarin sudah kita lewati pengertian daripada al-ahkam al-wad'iyah, ma wada'ahu asy-syari'u min amaratin li thubutin aw intifa'in aw nufudin aw ilgha'in, yaitu sesuatu yang diletakkan oleh syariat itu Al-Qur'an maupun As-Sunnah berupa tanda-tanda li thubutin untuk diterapkan sebuah hukum, aw intifa'in atau ditiadakan sebuah hukum, aw nufudin atau dikatakan perbuatan tersebut terlaksana, au ilgha'in atau tidak terlaksana dalam artian batal. Paham ya? Kemudian barakallahu fikum, di antara hukum-hukum wad'iyah ini adalah as-sahih sama apa? Al-fasid. Nah, yang sahih itu nanti berarti menimbulkan yang namanya as-sihah. Yang fasid itu menimbulkan yang namanya fasad, kerusakan. Nah, adapun sebuah perbuatan dikatakan sahih manakala terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang mawadhi'nya. Paham ya? Itu dikatakan sahih. Nah, dan tanda sebuah perbuatan dikatakan sahih manakala apabila itu berupa kewajiban atau ibadah, tatkala apabila orang tersebut melakukan perbuatan tersebut sudah terlepas darinya tanggung jawab atau hilang darinya barakallahu fikum permintaan lagi, dalam artian sudah enggak diminta lagi untuk mengerjakan atau mewujudkan karena perbuatan sudah dilaksanakan dengan sahih. Nah, kemudian sebuah perbuatan dikatakan fasid manakala dengan adanya perbuatan tersebut yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut tidak membuahkan hasil. Dalam artian bagaimana? Dalam artian dia masih belum terlepas dari tanggung jawabnya dan dia masih belum barakallahu fikum terlepas dari permintaan. Paham ya? Masih diminta mewujudkan karena perbuatannya fasid, karena ibadahnya fasidah, sehingga harus diulangi dan diwujudkan kembali. Nah, seperti itu. Kita langsung masuk yang berikutnya saja. Nah, barakallahu fikum hafizakumullah. Yang jelas kita sudah paham apa itu hukum-hukum wad'iyah, yaitu hukum yang diletakkan oleh syariat berupa tanda-tanda. Nah, barakallahu fikum, untuk mengetahui dengan tanda tersebut, sebuah ibadah dikatakan sahih ataukah fasid atau yang semisalnya. Sebuah transaksi dikatakan terlaksana ataukah tidak. Nah, ya. Qala al-muallif rahimahullah, Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Al-ilmu. Nah, sekarang kita akan memasuki pembahasan masalah al-ilmu. Namun ilmu di sini, apa makna ilmu di sini barakallahu fikum? Ya tentunya definisi ilmu itu sendiri apa? Orang dikatakan punya ilmu, berilmu itu manakala apa? Gitu loh. Nah, ta'rifu definisinya, definisi ilmu, al-ilmu idrakus syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Ilmu itu adalah mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Ala ma huwa alaihi itu lafaz yang panjang itu artinya adalah ala haqiqatih. Paham ya? Ala ma huwa alaihi digaris kemudian ala haqiqatih itu artinya. Jadi mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya, artinya gitu. Jangan diartikan perkata. Kalau diartikan perkata rusak nanti artinya. Perhatikan kalau percaya. Mengetahui sesuatu di atas apa-apa yang dia berada di atasnya. Bingung enggak? Bingung. Mengetahui sesuatu di atas apa-apa yang dia berada di atasnya dengan pengetahuan yang pasti.
panjang, enggak langsung paham gitu loh. Tapi bagaimana yang tepat barakallahu fikum ala ma huwa ala itu ala haqiqatih. Paham ya? Jadi artinya ngartikannya bagaimana? Idrakus syai' ala haqiqatih, idrakan jaziman. Mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya, dengan pengetahuan yang pasti. Itu namanya apa? Ilmu. Jadi pastinya bagaimana pastinya itu maksudnya? Pasti seperti ini dan pasti ini yang benar. Ini yakin seperti ini. Itu namanya ilmu. Berarti nanti kalau pengetahuannya tidak pasti, kok ragu-ragu berarti syak. Seperti itu. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi al-ilmu huwa idrakus syai' ala ma huwa alaihi ay ala haqiqatih. Mengetahui sesuatu berdasarkan hakikatnya atau sesuai dengan hakikatnya, sesuai dengan kenyataannya, sesuai dengan fenomena kenyataan. Idrakan jaziman dengan pengetahuan yang pasti. Ka idraki annal kulla akbaru minal juz'i. Seperti seseorang mengetahui bahwasanya keseluruhan itu lebih besar daripada sebagian. Ini benar enggak nih? Benar, orang mesti yakin bahwasanya yang seluruhnya itu lebih besar daripada sebagiannya. Paham ya? Yang namanya mesti seluruhnya ini lebih besar daripada tiangnya itu. Nah, barakallahu fikum. Ini orang apa? Orang mengetahui dengan ilmu ini. Nah, mengetahui sesuatu berdasarkan hakikatnya dengan pengetahuan yang apa? Pasti sesuai dengan hakikatnya. Kemudian berikutnya wa anna niyyata syartun fil ibadah, dan bahwasanya niat itu adalah syarat di dalam ibadah. Jadi ibadah kalau tanpa niat tidak bisa. Cuman niatnya di mana barakallahu fikum? An-niyatu mahalluha fil qalb wa dzikru mahalluhu fil lisan. Itu kaidahnya. Niat itu tempatnya di mana? Di hati. Sedangkan adzikru mahalluhu fil lisan. Zikir itu tempatnya di lisan. Sehingga kalau kita telusuri kok ada orang salat kok diam saja mulutnya, enggak gerak sama sekali, diam aja. Setelah salat ditanya, "Kamu tadi baca enggak?" Baca. Di mana? Di dalam hati salatnya tidak sah. Kenapa? Karena yang namanya kalam, apa kalam itu? Lafdzun murakkabun mufidun bil wad'i. Lafaz yang apa? Yang diucapkan, yang tersusun dari dua kata atau lebih, kemudian dengan peletakan Arab. Paham ya? Nah, yang memberikan faedah yang sempurna. Nah, sekarang ketika orang diperintahkan membaca, yang namanya bacaan itu di dalam hati atau di lisan? Lisan. Kalau dalam hati bukan bacaan. Paham ya? Nah, ya cuman mungkin perkiraan atau angan-angan atau mungkin suatu perkara yang apa? Yang muncul dalam hati. Paham ya? Tapi kalau yang namanya az-zikr, bacaan-bacaan salat itu mau tidak mau harus dilafadzkan. Paham maksudnya ya? Nah, jadi kalau salat ya ininya gerak. Buktinya mana? Buktinya Nabi kita Muhammad SAW ketika waktu itu salat, nah sebagian para sahabat tahu ketika Rasulullah membaca doa al-istiftah dengan gerakan lihyahnya. Paham ya? Jadi kalau diam ini biasanya kalau nggak ada angin ini diam aja. Tapi karena ini gerak mulutnya, ini ikut gerak. Paham ya? Menunjukkan bahwasanya apa? Bacaan itu dilafadzkan. Paham ya? Karena ini kalam ya lafdun, lafaz. Nah, jangan di hati ya. Kalau niat di mana niat? Di hati. Tidak perlu dilafadzkan. Bahkan sebagian ulama menyebutkan anna talaffuz bin niyyah bid'ah. Melafadzkan dengan niat itu perkara bid'ah, perkara muhdats yang tidak pernah dilakukan atau dinukilkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana beliau bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada dasarnya, tidak ada perintahnya, tidak ada syariatnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Paham ya? Sehingga faedahnya apa tadi? An-niyyah mahalluha fil qalb wa dzikru mahalluhu fil lisan. Maaf salah ya. Jadi kalau sholat upayakan walaupun pikirannya pun lagi kemana-mana, dalam artian dia itu nggak fokus, upayakan lidah dan mulut yang tergerak untuk membaca zikir tersebut, membaca bacaan sholat. Jangan diam saja. Ditanya sholat nggak tadi sholat? Lah kok nggak baca? Membaca kok. Baca di mana? Di dalam hati. Nggak terima. Paham ya? La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat yang sah yang dianggap manakala apa? Dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Nah, membaca itu bagaimana membaca? Ya dilafadzkan. Gerakan mulutnya itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, barakallahu fikum, kita lihat di sini. Fa kharaja biqaulina idrakus syai', maka keluar dengan ucapan kami idrakus syai', mengetahui sesuatu. Apa yang dikeluarkan dari ucapan tersebut? Adamul idraki bil kulliyah, tidak mengetahui sesuatu secara keseluruhan. Ngartikannya, Adamul idraki bil kulliyah, tidak memiliki apa?
tidak memiliki pengetahuan secara keseluruhan. Bil kuliah itu keseluruhan. Jadi dia nggak tahu sama sekali itu loh. Paham ya? Nah, sehingga nanti muncul dari itu apa? Dua jenis. Al-jahlu al-basit sama al-jahlu apa? Al-murakkab untuk yang setelahnya nanti. Paham ya? Kalau tidak mengetahui sama sekali, secara keseluruhan dinamakan apa? Wa yusamma al-jahla al-basit. Dinamakan dengan apa? Bodoh yang sifatnya wajar. Paham ya? Yang ringan gitu loh. Bodohnya itu bodoh ringan karena memang enggak tahu gitu loh. Anak kecil belum sekolah misalkan belum pernah belajar berhitung. Ditanya 1 tambah 1 berapa? Enggak tahu. Wajar enggak itu? Wajar, namanya jahal basit. Tapi yang jadi permasalahan itu bukan jahal basit, ini jahal murakkab. Paham ya? Yang sifat bodohnya itu apa? Bertingkat-tingkat. Paham ya? Bukan tipis tapi tebal. Maksudnya bagaimana maksudnya? Sangat bodoh gitu loh. Paham ya? Nah, sangat bodohnya itu bukan maknanya dia enggak tahu, dia itu mungkin sudah enggak tahu dia sok tahu gitu loh. 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1 itu 5 misalkan. Allah Ustaz. Misalkan itu ya. Nanti kita lihat sini. Misal contohnya, an yus'ala, seseorang ditanya mata kanat ghazwatul badr, kapan terjadinya perang Badar? Fayaqula adri, aku enggak tahu. Nah ini wajar karena enggak setiap orang tahu itu loh. Paham ya? Ini wajar seperti ini, aku enggak tahu, wallahu alam, enggak tahu. Ini namanya jahl apa? Al-jahl al-basit. Al-jahl al-basit. Sifat bodoh yang sifatnya bodohnya bodoh ringan. Masih ringan. Yang istilahnya bodohnya itu wajar. Paham belum? Berikutnya, wa kharaja biqaulina 'ala ma huwa 'alaih, dan keluar dari ucapan kami atau dengan ucapan kami sesuai dengan hakikatnya. Apa itu? Idrakuhu 'ala wajhin yukhalifu ma huwa 'alaih. Perhatikan nih. Ma huwa 'alaih itu hakikat artinya ya. Itu mengetahui sesuatu tapi berdasarkan apa? Berdasarkan sisi yang menyelisih hakikatnya. Paham ya? Mengetahui sesuatu, paham ya? Barakallahu fikum, tidak sesuai dengan hakikatnya itu. Itu berarti apa? Berarti itu nanti masuk dalam yusamma al-jahl al-murakkab. Dinamakan bodoh yang ganda. Bodoh yang bertingkat-tingkat. Paham ya? Paham belum ini? Ucapan alamah wa alaih ala haqiqatih. Keluar dari ucapan tersebut apa? Idrakuhu ala wajhin, yaitu pengetahuan dia atau seseorang mengetahui berdasarkan sisi yang apa? Yukhalifu ma huwa alaih, menyelisih daripada hakikatnya. Paham belum? Ya. Wa yusamma al-jahla al-murakkab. Dinamakan dengan apa? Kebodohan yang menumpuk atau yang ganda. Misal an yus'al, ada misalkan contohnya ada orang ditanya, mata kanat ghazwatul badr, kapan sih terjadi perang Badar itu? Fayaqul fis sanah tsalitsah min hijrah. Di antara jawab itu, perang Badar itu terjadi pada tahun ketiga hijrah atau tahun ketiga hijriah misalkan, pada tahun ketiga hijriah. Dia gayanya seperti tahu, seakan-akan tahu gitu. Dia langsung menjawab seperti itu. Ini namanya jahl apa? Jahl murakkab. Padahal kalau kita telusuri terjadinya kapan? Pada tahun kedua hijriah. Paham ya? Pada tahun 2 hijriah. Sehingga tadi itu namanya jahl apa? Jahl murakkab. Sudah enggak tahu, dia malah atau dia mengetahui perkara yang tidak sesuai dengan hakikatnya itu. Jawab lagi itu. Wa kharaja biqaulina idrakan jaziman, dan keluar dengan ucapan kami dengan pengetahuan yang pasti. Mengeluarkan apa itu ucapan pengetahuan yang pasti tersebut? Idrakus syai' idrakan ghairu jazim, mengetahui sesuatu tapi tidak apa? Tidak dengan pengetahuan yang pasti, tidak dengan pengetahuan yang yakin gitu loh. Paham ya? Bihaitsu dari sisi yahtamilu indahu, memungkinkan di sisinya ayyakuna ala ghairil wajhil ladzi adrakah. Bisa jadi barakallahu fikum, kemungkinannya di sisinya apa? Ayyakuna ala ghairil wajhil ladzi adrakah. Sesuatu tersebut tidak sesuai dengan apa yang dia ketahui. Paham ya? Ayyakuna ala ghairil wajhi alladzi adrakah. Bisa jadi sesuatu tersebut tidak sesuai dengan apa? Sisi yang dia ketahui. Paham belum? Karena dia apa? Tidak pasti tadi. Ternyata keliru gitu loh istilahnya, enggak yakin gitu loh. Paham belum ini? Fala yusamma dzalika ilman. Yang seperti ini tidak dinamakan ilmu. Karena ilmu tadi syaratnya apa? Idrakan jaziman, pengetahuan yang pasti dan yakin. Karena yang namanya al-ilmu apa? Al-ilmu bidayatul yakin, wasyakku atau al-ilmu bidayatul yakin, wal jahlu bidayatul syak. Al-ilmu bidayatul yakin, wasyakku bidayatul, wal jahlu bidayatul syak. Al-ilmu bidayatul yakin,
Wal jahlu bidayatus syak. Apa artinya? Yang namanya ilmu itu permulaan daripada yakin. Jadi orang yakin karena ada ilmunya. Wal jahlu, kebodohan apa? Bidayatus syak, permulaan dari keraguan. Orang ragu karena bodoh, enggak tahu ilmunya tadi, sehingga ragu itu loh. Paham belum itu? Ayo barakallahu fikum. Perhatikan situ. Summa, kemudian pengetahuan yang tidak pasti ini, summa intarajjaha indahu ahadul ihtimalain. Namun kata beliau, kemudian intarajjaha indahu, apabila yang ada pada sisinya itu lebih kuat salah satu di antara dua kemungkinan tersebut, farrajih dhannun wal marjuh wahmun. Perhatikan ini. Apabila barakallahu fikum, sesuatu yang ada pada orang tersebut menguat, salah satu dari antara dua perkara tadi itu, kan dia nggak yakin tadi. Tapi ada sesuatu yang dikuatkan sama dia itu loh. Farrajih, maka yang benar itu namanya dzan. Paham ya? Kemungkinan atau dugaan yang benar itu namanya apa? Dzan namanya. Jadi dzan itu dia semacam prasangka. Paham ya? Dia tidak yakin, cuman kemungkinan benarnya besar itu loh. Wal marjuh, apa marjuh? Yang keliru atau yang lemah itu namanya wahmun. Wahmun apa wahmun nanti? Nanti beliau akan rinci. Wahmun itu adalah apa? Adalah prasangka yang kuat, tahu ya? Tidak yakin juga, tapi apa? Tapi kemungkinan besarnya keliru. Itu wahmun namanya. Kalau dzan apa? Dzan juga sangkaan yang kuat, tapi kemungkinan besarnya apa? Benar. Beda enggak ya? Beda kan? Ewa. Kita kasih contoh nanti ya. Wa in tasawwal amran fa huwa syak. Tapi kalau dua-duanya ini sama-sama tidak bisa menguatkan. Ini kan kalau terkuatkan, paham ya? Misalkan 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1 itu 2. Berarti apa? Ilmu. Mengetahui sesuai dengan apa? Hakikatnya. Yang kedua, 1 tambah 1 berapa? Anak kecil atau orang yang enggak tahu misalkan. Wallahu alam, la adri. Jahal basit. Ada orang tanya 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1 3. Jahal apa? Jahal murakkab. Nah, yang satu lagi, 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1 kalau tidak salah, masih ada lafaz kalau tidak salah 2. Ini namanya apa namanya? Dzan. Karena sangkaan tapi apa? Sangkaan yang kuat tapi perkiraan besarnya, perkiraan apa? Benarnya besar itu loh. Lebih besar perkiraan benarnya tadi. Paham ya? Kemudian kalau tanya lagi 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1 kalau tidak salah 3. Masih apa? Dia enggak memastikan 3 tapi kalau tidak salah 3. Ini apa namanya? Wahm. Paham? Jadi dia masih tidak yakin juga, belum yakin. Paham ya? Barakallahu fikum. Kemudian kalau dia mengatakan 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1 itu masih ragu ya, kalau enggak 2 3. Ragu dia kalau enggak 2 3. Ragu enggak nih? Syak. Paham belum? Bedakan wahmun dengan wahamun. Kalau wahmun bisukuni al-ha, maknanya adalah apa? Ini tadi. Paham ya? Prasangka atau barakallahu fikum, prasangka atau sangkaan terhadap sesuatu tapi kemungkinan besarnya keliru, itu namanya wahm. Tapi kalau wahamun artinya ghalatun. Bi fathi al-ha, wahamun itu artinya ghalat. Paham ya? Misalkan fulan waham. Apa artinya berarti? Fulan ghalat. Keliru. Paham belum? Idzan madal barakallahu fikum, idzan al-farqu baina wahmun wal waham, ammal wahmu bisukuni al-ha. Maknanya apa tadi maknanya? Maknanya itu tadi. Maknanya adalah apa tadi maknanya? Yang disukun haknya waham tadi. Apa tadi? Ragu. Apa waham tadi? Sebuah sangkaan tapi kemungkinan besarnya apa? Keliru atau salah, itu namanya waham. Kalau waham itu artinya ghalat. Artinya ghalat, keliru, waham. Beda sama Muhammad. Beda. Berikutnya perhatikan. Wa bihadza, maka dengan penjelasan ini tabayyana, maka nampaklah anna ta'alluqa al-idrak bil asya' kal ati. Bahwasanya keterkaitan dengan pengetahuan terhadap perkara-perkara itu sebagaimana berikut ini. Pertama, ilmu, wa huwa idrakus syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Yang pertama ya, ilmu definisinya nih, besok dihafal ini definisinya. Ilmu adalah apa? Mengetahui sesuatu berdasarkan atau sesuai dengan hakikatnya itu. Paham ya itu ya? Ala ma huwa alaihi itu ala haqiqatih, biar mudah dipahami gitu. Paham ya? Itu ilmu. Idrakan jaziman dengan pengetahuan yang pasti. Kemudian kedua, jahlun basit wa huwa adamul idrak bil kulliyah. Jahl basit itu adalah apa? Yaitu
tidak mengetahui secara keseluruhan. Bil kulliyah. Jadi memang dia enggak tahu secara keseluruhan itu. Enggak jawab juga soalnya enggak tahu dia. Cuman la adri gitu aja. Paham semua ya? Berikutnya, jahl murakkab. Jahl murakkab itu wa huwa idraku syai' ala wajhin yukhalifu ma huwa alaih. Yaitu mengetahui sesuatu berdasarkan apa? Berdasarkan sisi yang menyelisih hakikatnya. Atau terjemahan bebasnya mengetahui sesuatu tidak sesuai dengan hakikatnya. Paham ya? Itu namanya wajah murakkab, mengetahui sesuatu tidak sesuai dengan apa? Hakikatnya. Paham belum ini? Nah, kalau ilmu tadi mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Kalau jahl murakkab idraku syai' mengetahui sesuatu ala di atas wajhin sisi yang menyelisih hakikatnya. Itu terjemahan sesuai dengan kata di sini. Tapi kalau terjemahan bebasnya mengetahui sesuatu tidak sesuai dengan hakikatnya. Masalah ya? Nah. Dzan sekarang dzan, perhatikan dzan. Dzan wa huwa idraku syai', mengetahui sesuatu mahtimali diddi marjuh. Paham ya? Bersamaan apa? Kemungkinan besarnya benar. Karena lawan marjuh berarti benar kan, lawan marjuh. Didd kan lawan. Lawan dari marjuh berarti apa? Benar. Paham belum ini? Jadi dzan itu artinya idraku syai', mengetahui sesuatu bersamaan apa? Kemungkinan benarnya itu lebih besar, itu aja. Terjemahan bebasnya itu. Kemungkinan apa? Kemungkinan benarnya lebih besar. Paham belum ini? Itu namanya. Kalau wahmun wa huwa idraku syai' ma ihtimali diddin rajih. Mengetahui sesuatu bersamaan kemungkinan kelirunya lebih besar, itu aja. Paham ya? Bersamaan kemungkinan apa? Kemungkinan kelirunya lebih besar, itu namanya wahm. Paham belum? Ya, wana. Bedanya dzan dan wahm berarti apa? Kalau dzan ini kemungkinan besar, kemungkinan apa? Benarnya lebih besar. Kemungkinan untuk benar lebih besar. Tapi kalau wahm kemungkinan untuk keliru itu lebih besar. Paham belum? Ya, wah. Kalau syak, wa huwa idraku syai' ma ihtimali diddin musawin. Nah, paham ya? Kalau ada musyak adalah mengetahui sesuatu bersamaan apa? Kemungkinan tersebut, kemungkinan bersamaan kemungkinan yang sama. Dalam artian dimanakan ragu gitu. Kemungkinan yang sama bagaimana? Ya antara keliru dan benar itu sama itu loh, ragu itu loh. Paham ya? Nah, kalau enggak salah, ini kalau enggak 2 3. Kan ragu di antara dua perkara itu. Kalau enggak 2 3. Paham ya? Dia enggak pastikan 2, enggak pastikan 3, misalnya 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1 itu ana masih ragu ya. Kalau enggak 2 3. Kalau enggak 2 3, raguan dia. Kalau enggak 2 3, ragu enggak? Ragu. Nah, kalau dzan bagaimana? 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1 itu kalau tidak salah itu 2. Paham ya? Itu dzan. Kalau wahm 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1 itu kalau tidak salah 3. Paham ya? Kalau jahl murakkab langsung pastikan dia 1 tambah 1 berapa? 3. Jahl murakkab. Allah Ustaz. Jahl murakkab. Bingung enggak? Kalau yakin apa yakin ilmu tadi 1 tambah 1 berapa? 2. Tapi kalau yang namanya jahl basit 1 tambah 1 berapa? La adri. Enggak tahu. Paham ya? Jangan nambah kalau seperti itu. Ini contoh yang mudahnya gitu aja. Paham yang mudahnya seperti itu. Nah, kita akhiri dengan pembagian ilmu di sini. Aqsamul ilm, pembagian ilmu. Ternyata ilmu itu masih terbagi-bagi. Nah, ini kita bahas ilmu di sini masih ilmu dalam ilmu usul ya. Kalau ilmu-ilmu yang sebelumnya kita pelajari itu kan ilmu secara syariat, secara keumuman. Nah, ilmu secara dalam ilmu usul seperti ini pembahasannya. Aqsamul ilm, pembagian ilmu. Yang qasimul ilmu ila qismain. Ilmu itu terbagi menjadi 2 bagian. Daruriyun wa nadariyun. Ilmu yang sifatnya daruri, darurat. Dalam artian secara langsung itu orang tahu gitu loh. Enggak perlu dipelajari, orang tahu itu namanya daruri. Wa nadari itu ilmu yang perlu memperhatikan dan melihat. Nanti kita lewatin nanti pengertiannya. Nadari itu perlu memperhatikan, melihat, mencari gitu. Namanya ilmu nadari. Ewa. Bedakan. Ini pembagian ilmu, bukan dalil. Kalau dalil terbagi menjadi 2. Ad-dalilus sam'i sama ad-dalilu apa? Al-aqli. Ad-dalilus sam'i itu dalil yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sam'i karena didengar oleh telinga. Al-Qur'an juga didengar, As-Sunnah juga didengar. Paham ya? Ad-dalilul aqli, dalil yang sifatnya apa? Akal. Secara akal aja kalau orang berdoa tangannya pasti ke arah atas. Berarti menunjukkan Allah Ta'ala di atas itu loh. Paham ya? Paham belum ini? Nah, barakallahu fiikum ya wanam. Seperti itu.
Itu dalil. Nah, sekarang ilmu terbagi menjadi ilmu yang daruri sama yang nadhari. Jadi jangan dicabang-cabangkan ya. Yang dalil sendiri pembagiannya, ilmu juga sendiri. Paham ya? Nah, perhatikan sini. Daruri itu ma yakunu idrakul ma'lum fihi daruriyan. Daruri itu adalah ilmu yang apa? Yang seseorang itu mengetahui sesuatu yang diketahui secara darurat. Idrakul ma'lum, mengetahui sesuatu yang sudah diketahui secara darurat itu loh. Idrakul ma'lum berarti mengetahui sesuatu yang sudah diketahui secara apa? Darurat. Paham ya? Bukan harus. Secara darurat berarti secara langsung itu loh. Enggak perlu dipelajari, tahu itu loh. Paham ya? Api itu panas ya? Orang tahu bahwa api itu panas. Enggak perlu dalilnya mana itu, enggak perlu. Paham ya itu? Itu namanya ilmu yang apa? Ilmu yang sifatnya darurat, daruri kalau bahasa Arabnya. Paham ya? Ya, secara darurat orang itu tahu gitu loh. Enggak perlu dipelajari. Anak kecil pun kalau sudah paham masalah itu akan tahu api itu panas. Nah, kalau tahu panas itu enggak dekatin itu. Ya, kita lihat sini. Bihaitsu, dari sisi mana? Bihaitsu yattur ilaihi min khairin nadharin. Dari sisi terpetik langsung kepadanya itu, paham ya? Terpetik langsung pada orang tersebut min khairin nadharin, tanpa harus melihat, memperhatikan walastidlalin, tanpa juga mencari dalil. Paham ya? Nah, dari terpetik langsung pada orang tersebut tentang apa? Ilmu tadi. Paham ya? Ilmu tadi. Ilmu daruri tadi. Langsung mengilmui tanpa harus memperhatikan, meneliti, mengecek ataupun mencari dalil. Seperti kal ilmi bi anal kulla akbar min juz'i. Seperti ilmu bahwasanya apa? Yang namanya keseluruhan itu lebih besar daripada sebagian. Paham ini ya? Pertama, kedua, wa annan nar haratun, api itu panas. Api itu panas enggak, Mbak? Hah? Panas enggak? Dalilnya mana? Ya. Enggak perlu dalil. Enggak perlu dalil, enggak perlu. Ini perkara ilmu yang daruri, dalam artian secara darurat orang tahu itu loh. Enggak perlu dalil lagi. Paham ya? Nah, dalilnya mana enggak perlu. Paham ya? Orang langsung tahu itu loh. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Ini juga darurat, daruri. Setiap orang tahu, karena dalam artian apa? Terutama orang muslim ya, ketika dia berislam otomatis syahadatain harus ada padanya. Tahu itu loh, bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Darurat. Nah, jadi ma yakunu idrak, ilmu yang idrakul ma'lum fihi daruriyan, yang mengetahui sesuatu yang diketahui itu secara darurat. Paham ya? Idrakul ma'lum fihi daruriyan, jadi mengetahui sesuatu yang sudah diketahui itu secara darurat. Paham belum? Ya, nah. Paham masalah secara darurat, paham ya? Secara langsung. Paham secara langsung gitu nah. Wa nadhari, ilmu nadhari ma yahtaju ila nadharin wastidlalin, yaitu ilmu yang butuh apa? Yang butuh nazar, melihat, wastidlalin, mencari dalil. Paham ya? Nah, kal ilmi bi wujubin niyyati fi shalah, seperti ilmu tentang wajibnya niat dalam salat. Dalilnya mana? Innamal a'malu binniyat. Hanya saja seluruh amalan tergantung dengan niatnya. Jadi wajibnya salat ini juga wajibnya apa? Niat untuk salat. Tapi niat di mana tempatnya ini? Niat tempatnya di dalam hati. Enggak perlu kita nawaitus shalah 4 rakaat misalkan. Aku meniatkan salat 4 rakaat dan semisalnya yang kebanyakan dilakukan oleh orang sufiyah, tidak. Cukup kita meniatkan, karena orang ketika mendengar adzan zuhur misalkan, dia wudu, persiapan, pakai jubah, pakai gamis, mau masuk masjid salat 2 rakaat. Kemudian setelah itu salat, dia tahu enggak kalau itu salat zuhur? Tanpa dilafadzkan udah tahu, terpetik langsung. Paham ya? Cuman dalilnya mana? Bahwasanya salat itu harus apa? Ada niatnya. Nah, itu cari dalilnya. Paham belum? Jadi untuk masalah niat enggak perlu dilafadzkan. Cuman bahwasanya kamu beribadah, salat itu butuh niat enggak? Butuh niat. Niat itu dalilnya mana bahwasanya butuh niat? Innamal a'malu binniyat. Karena salat itu amalan. Nah, setiap amalan harus tergantung dengan niatnya, harus ada niatnya tadi. Paham itu ya? Ya, nah, barakallahu fiik. Itu mengenai ilmu daruri dan ilmu nadhari. Barakallahu fiikum hafizakumullah. Itu yang kita ambil pada kesempatan pagi hari ini mengenai tingkatan-tingkatan daripada pengetahuan, baik itu ilmu ataupun yang semisalnya, yang insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang باذنillah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.